Hai guys, Rizky di sini dan hari ini gue mau bercerita ke kalian tentang pengalaman gue bikin PC untuk testbed gue selanjutnya. Gue nggak akan terlalu dalam review PC ini karena sebenarnya gue cuma pengen sharing aja apa yang gue alamin kemarin dan gimana solusi gue dalam menghadapi masalah saat ngerakit PC tersebut. Jadi inilah PC gaming seharga 36 jutaan. Sebelum gue memulai video ini, gue ingin berterima kasih dulu kepada teman gue, Ican, yang udah membantu gue nge-build PC ini serapi mungkin. Instagramnya ada di bawah, kalian bisa cek karena dia punya banyak foto-foto bagus. Masuk ke komponen yang pertama. Yang pertama gue pilih saat nge-build PC ini adalah casingnya. Casing yang gue pilih adalah Corsair 570X Crystal Series. Kenapa gue pilih casing ini? Karena casingnya punya kaca di bagian atas, depan, kiri, dan kanan. Jadi gue emang harus nge-build PC-nya serapi mungkin sih. Mau di bagian belakang motherboard pun gue harus bikin itu serapi mungkin karena dia akan terus ke-expose dan kelihatan. Walaupun begitu konsekuensinya, tapi tetap aja casing ini cantik banget. Kalau nanti gue akan nge-review fan, kan harus ke-expose kan fan-nya. Terus juga kalau misalnya gue nge-review I/O, nah I/O-nya itu punya fan RGB, fan RGB-nya juga bisa kelihatan. Terus juga kalau misalnya gue nanti bakal nge-review VGA-nya segede apapun dia masih punya ruang yang cukup gede. Selain itu dia juga punya 2 slot 3,5 inch drive yang nanti bisa gue pakai buat arsip video dan 2 slot 2,5 inch drive juga ada di belakang motherboard. Itu mungkin bisa gue pakai buat software yang bisa dibilang gue butuh akses cepat. Jadi tempat SSD aman ada 2, tempat hard disk juga ada 2. Komponen kedua yang gue pilih saat nge-build PC ini adalah fan-nya. Fan yang gue pilih itu Corsair ML120 RGB. Dia punya 3 fan di dalam satu box. Jadi fan-nya itu tiga-tiganya gue taruh di depan. Tugasnya buat ngambil udara dingin yang ada di luar itu masuk ke dalam PC. Nah perlu diingat juga itu kabel yang keluar dari fan-nya itu ada 2, yaitu fan header sama satu lagi LED controller buat si RGB-nya. Nah kan kalau yang satu fan header itu masuknya ke fan header yang ada di motherboard. Nah kalau yang LED header itu masuknya ke LED controller yang biasanya kalau casing Corsair itu ada di belakang. Kalau misalnya di dalam ML120-nya sih sebenarnya ke-include. Cuma karena gue pakai 570X udah ke-include di situ, jadi gue nggak perlu lagi pakai yang ada di dalam fan. Nah kalau masalah fan header, gue saranin buat kalian kalau misalnya kalian fan-nya kebanyakan, kalian pakai fan splitter aja karena kebanyakan motherboard itu fan headernya itu nggak terlalu banyak. Itu juga alasan kenapa gue memilih Asus X470 Prime Pro atau Prime X470 Pro. Dia punya sampai kalau nggak salah kemarin gue ngeliat itu 7 fan header, nggak tahu juga. Tapi yang gue pakai di sini ada 5 fan header yang gue pakai. Kenapa gue pakai motherboard Asus terus? Jujur yang ini motherboardnya nggak disponsorin oleh Asus sama sekali. Gue pakai motherboard Asus ini karena memang pengalaman gue saat memakai motherboard Asus itu lebih stabil dibanding motherboard yang lain. Nah motherboard lain itu kadang-kadang dia VRM-nya suka nggak stabil saat nge-OC si Ryzen. Sementara si Asus ini dia stabil banget, mau itu saat di-OC ataupun dipakai di jangka waktu yang cukup lama. Walaupun ya RGB-nya cuman ada di heatsink kiri atas sama di kanan bawah yang nanti bakal ketutup sama VGA, gue tetap suka sama motherboard ini karena motherboardnya memang diperuntukkan untuk professional usage ya, bukan untuk yang ROG kayak gaming banget gitu. BIOS-nya juga cukup bagus sih, elegan. Kerennya pas mau booting, kalau mau nyari boot priority itu tinggal di drag and drop aja.
sesuai urutan, nggak perlu kalian mesti kayak ngatur-ngatur lagi kayak ya beberapa motherboard lain BIOS-nya tuh UI-nya kayak gitu. Komponen yang selanjutnya gue ambil udah pasti prosesornya. Jadi prosesor yang gue pilih itu adalah Ryzen 7 2700X yang bisa di overclock sampai 4,3 GHz. Kenapa gue pilih prosesor ini? Karena kalau misalnya produktivitas itu dia lebih stabil, terus juga kalau pas lagi di overclock dia lebih support sama software-software produktivitas ketimbang yang kompetitornya. Dan kalau misalnya kalian nanya kenapa nggak sekalian aja sampai Threadripper, ya jawabannya karena gue nggak mau TDP yang terlalu tinggi. Gue masih tinggal sama orang tua, gue masih dibayarin listriknya sama mereka, jadi gue nggak mau nyusahin mereka di listrik yang terlalu tinggi biayanya. Ya 2700X aja TDP-nya 65 watt itu masih termasuk tinggi menurut gue, apalagi kalau Threadripper kan. Masuk ke RAM-nya, RAM yang gue pilih adalah Corsair Vengeance RGB Pro 32GB yang bisa di clock sampai 3600 MHz. Kenapa gue pilih RAM sampai segede itu? Karena Ryzen ini lumayan bergantung sama clock dari RAM-nya. Kalau misalnya clock RAM-nya gede, dia juga performanya bisa gede. Emang gitu sih. Si Ryzen gue juga nggak tahu kenapa alasannya. Jadi karena itu juga gue ngambil si Corsair Vengeance RGB yang sampai 3600. Walaupun nggak sampai 3600 sebenarnya sih fine ya. Kalau misalnya kalian mau pakai yang 3200 atau 3000 ya itu sebenarnya fine. Kalau gue milih yang RGB Pro karena dia juga LED-nya itu nggak terhalang sama garis-garis yang suka ada di Corsair Vengeance RGB yang sebelumnya. Kalau ngomongin VGA yang gue pilih itu si Galax One Click OC yang nanti mungkin akan gue bikin video reviewnya juga. Kenapa? Karena dia punya software yang tinggal satu klik aja itu bisa langsung overclock ke profil yang dia udah setting. Jadi kita nggak perlu setting-setting secara manual kayak si Afterburner. Jadi gue suka banget nih sama 2070 yang ini, harganya juga nggak terlalu sadis. Jadi ya masih termasuk oke lah. Tadinya tuh gue maunya yang warna putih, cuman karena warna putihnya out of stock, jadi yang hitam aja ya itu udah oke lah. Ke cooling prosesornya. Jadi cooling prosesor yang gue pakai di sini itu adalah Corsair H100i V2 yang kayak waktu itu gue pakai di testbed yang lama. Sebenarnya sih ada trouble di sini. Tadinya tuh gue harusnya pakai Corsair H115i yang ada 280 mm fan. Jadi ada dua 14 cm fan. Tapi ternyata fan sama radiatornya itu saat gue pasang di atas dia nabrak. Ternyata memang 570X itu nggak bisa dipasang cooling 14 cm di atasnya. Jadinya gua harus balik ke 12 cm lagi. Tapi ya it's okay, semuanya berjalan dengan mulus sampai akhirnya fan-nya aja gua ganti ke fan stock yang si 570X ini punya. Kan 570X ini kan punya fan 2 yang RGB. Jadi gua pakai itu aja. Seenggaknya semua fan-nya bakal RGB kok. Jadinya untuk ngepower itu semua gue pakai Corsair 850 watt yang RMX series. Banyak orang yang bilang ini RM850X namanya, cuman ya terserah lah. Mungkin ini satu-satunya komponen yang warnanya putih. Tadinya tuh gue mau semuanya tuh warnanya putih atau beberapa warnanya hitam, tapi ternyata yang ini warnanya putih, sisanya hitam. Ya udahlah kayak nggak apa-apa. Dari yang konsepnya black on white jadi white on black, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Seenggaknya kabel-kabel yang udah di-include dari power supply ini itu semuanya putih dan ya gue bisa ngerapiin seadanya gue bisa. Efisiensinya bagus loh.
Untuk yang terakhir ya paling storage ya. Jadi ada beberapa storage yang gue pakai untuk PC build yang ini. Yang pertama itu Corsair MP300 480GB untuk OS-nya, yang sama beberapa software penting paling gue taruh di situ karena itu M.2 NVMe. Yang kedua itu cuma untuk software penting kedua, itu SSD juga, SATA. Ada di belakang itu kapasitasnya sekitar 240 GB, Corsair punya juga yang 4 series. Dan untuk hard disk, untuk arsip itu ada 2 hard disk, yang satu 3 tera dan satu lagi 500 GB karena itu udah dipakai dari dulu. Dua-duanya Seagate karena gue emang lebih stick sama Seagate saat masalah storage. Dan yang paling terakhir lagi itu PC-nya udah jadi, sekarang tinggal benchmarknya aja yang gue ceritain ke kalian. Benchmarknya mana nih contekannya? Nih, jadi gue udah main beberapa game di sini, belum sempet naro project karena itu akan ribet. Gue bakal naro template Premiere di situ, ya belum kesempatan juga. Beberapa game yang udah gue cobain di sini itu di settingan ultra highest semua, dan itu semua juga ada di resolusi 1440 atau 2K. Yang pertama itu PUBG ada di 109 fps, The Witcher 3 74 fps, Apex Legends 106 fps, dan terakhir Battlefield 5 di 91 fps. RTX-nya off ya. Cukup tinggi lah, namanya 2K gaming. Kalau 4K gaming menurut gua masih belum ideal sekarang, jadi gua pilih untuk tes di 2K gaming aja. Jadi ya paling itulah. Dan kalau misalnya mau skor 3D Mark Firestrike Ultra dan Time Spy-nya ada di sini. Jadi ya paling itu aja tentang part PC yang akan gue pakai untuk test bed dan beberapa masalah yang muncul saat gue nge-buildnya. Oh iya, ada masalah juga yang lain itu sebenarnya saat cable management. Saat cable management itu di belakang bener-bener tebel banget kabelnya sampai kita pusing saat mau ngebungkus kabelnya itu mau pakai cara apa. Akhirnya kita bungkus seadanya aja dan sisanya kita kruyel aja di bawah. Ya paling sorry banget kalau misalnya memang PC build ini masih belum sempurna. Kalau misalnya ada satu komponen yang menurut kalian paling menarik untuk kita bikin reviewnya, kalian bisa komen aja di bawah. Terakhir, thanks for watching and as always, have a nice day. And don't forget to follow Ichan.